Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi hari ini dengan Bang Fajar. Dan kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal ASSP untuk kelas 6, yaitu ujian akhir sekolah yang mungkin akan dilaksanakan minggu depan. Untuk SD ya. Hari ini kita akan bahas materi PKN dan mudahan kalian enjoy. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita akan mulai soal yang pertama. Itu nomor 1 ya. Anton mengendarai sepeda ketika berangkat dan pulang sekolah. Saat jalan macet, Anton mengendarai sepeda di trotoar. Perilaku Anton sudah melanggar hak orang lain. Jawabannya apa? A, B, C atau D? Mengganggu lalu lintas, pejalan kaki, semua pengguna jalan, atau pengendara sepeda? Ya, benar, jawabannya adalah mengganggu pejalan kaki. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah pada kata trotoar. Trotoar ini adalah hak ya, hak pejalan kaki ya. Jadi yang diganggu hanya pada pejalan kaki, bukan motor dan sebagainya. Nomor 2. Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan beragam budayaan, agama, dan bahasa. Untuk menjaga keutuhan negara kita, maka kita harus tetap menjaga A, B, C atau D? Apa yo yang jaga? Ya, betul, adalah kembali B, persatuan dan kesatuan. Jadi karena kita punya banyak ribuan suku dan sebagainya ya, jadi kata kuncinya menjaga keutuhan. Nah, bukan perasaan daerah, bukan kemakmuran, tapi adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 3. Tidak mencela setiap tradisi dari suku lain, ikut mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda dengan budaya kita, tidak membedakan suku, agama lain, tidak membanggakan suku sendiri adalah contoh dari perilaku. Ayo, A, B, C, D. Menjaga, merusak, menghancurkan, meragukan. Ya, kita kuncinya adalah yang perilaku yang positif ya, itu betul. Menjaga keutuhan ya. Kata kunci ini ya. Apakah menjaga, merusak, menghancurkan, atau meragukan? Ini semua negatif ya, negatif. Jadi karena ini paling positif, maka jawabannya adalah A. Nomor 4. Dalam era globalisasi, kita tidak dapat menghindari masuknya budaya asing ke Indonesia. Jika budaya asing tersebut tidak sesuai dengan norma adat timuran, maka tindak kita adalah apa yo? A, B, C, D. Menerima, menolak, mencontoh, atau bangga? Gimana? 3, 2, 1. Kalau nggak sesuai, maka kita harus menolaknya ya. Karena sini kata kunci adalah tidak tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, jangan diterima atau jangan dicontoh atau malah bangga ya. Oke. Baik, lanjut kita nomor 5. Ayah Dedi bekerja sebagai arsitek, maka Ayah Dedi berhubungan baik dengan tetangganya, Pak Anton yang kerja sebagai pedagang. Selain Pak Anton, Ayah Dedi juga bertangga dengan Pak Eko yang kerja sebagai pegawai bank. Cerita tersebut menunjukkan keberagaman sosial berupa apakah bahasa, mata pencarian, agama, atau pendidikan? Apa? Jawabannya 3, 2, 1. Kata kuncinya adalah kata pada bekerja. Ya, ini bekerja. Kata kuncinya ya. Bekerja. Kalau bekerja berarti apa? Bahasa, mata pencaharian, agama, atau pendidikan? Ya, betul ya, mata pencaharian. Nomor 6. Wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI yang luas dan subur merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Keutuhan NKRI tersebut penting dijaga untuk apa? Ya, jawabannya A, B, C, D. Kira-kira apa fungsi untuk menjaga keutuhan NKRI? Kata kuncinya. Jawabannya apa? Oke, baik, kata kuncinya karena di sini adalah luas dan subur, berarti tentang sumber daya alam ya. Berarti kalau itu adalah benar. B, kemakmuran dan kesejahteraan, bukan keselamatan ya. Kalau ini salah kenapa? Karena ibu kota negara ya. Dan ini adalah tentang agama. Oke, baik. Nomor 7 ya kita. Kita sering menjumpai trotoar dipenuhi oleh pedagang asongan
dan pedagang kaki lima. Hal tersebut melanggar aturan karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibat yang timbul jika peraturan itu tidak turun adalah, ini kayak tadi soal tadi ya, tentang trotoar ya. Oke, jawabannya apa? A, B, C, D. Ingat, kata kuncinya adalah akibat yang timbul, kata kuncinya kalau menjumpai trotoar dipenuhi oleh pedagang. Apa jawabannya? Oke, betul. Jawabannya adalah hak-hak pejalan kaki tidak terpenuhi. Karena fokus trotoar ya, bukan masalah kota, bukan pembeli dan berkurang pendapatan. Jadi hak pejalan kaki. Baik, berikutnya nomor 8. Globalisasi harus dihadapi oleh setiap bangsa di Indonesia, termasuk Indonesia. Bentuk kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Oke, apa ini? A, B, C, D. Jawabannya apa? Iya, betul dah. Jawabannya B. Jadi kita harus berpikir global dengan bertindak lokal dan cinta produk dalam negeri. Kenapa yang A salah? Ya, kalau kita mewajibkan masyarakat Indonesia iptek, nanti gimana dengan bidang lain, ya kan? Kemudian lebih mencintai budaya mancanegara, ini malah bahaya. Kemudian membangun sekolah internasional, aduh jangan ya, masalah mahal ya. Jadi berpikir global, tapi bertindak untuk lokal bangsa Indonesia. Oke, lanjut. Nomor 9. Siswa kelas 6 memiliki beberapa perbedaan agama. Ada anak yang agamanya selain Islam. Hari ini Bu Dewi sedang merayakan kepulangan haji di rumahnya. Semua siswa diundang untuk datang. Maka sikap yang seharusnya dilakukan oleh anak yang beda agama apa? A, B, C, atau D? Iya, benar, jawabannya adalah D. Datang dengan ikhlas dan mengucapkan selamat karena telah melakukan ibadah haji. Kenapa A salah? Ya enggak ya, karena tentang agamanya nggak datang. Kemudian duduk paling belakang, janganlah. Apalagi nih mau datang asalkan ada makanannya. Zam-zam gitu ya misalnya. Nomor 10. Salah satu hambatan membina persatuan dan kesatuan apa? Kata kuncinya hambatan. Oke, jawabannya apa? A, B, C, D. Apa yo? Iya, betul ya, jawabannya adalah A, lunturnya jiwa dan semangat nasionalisme. Jadi kalau misalnya gagalnya adanya persatuan-satuan ya karena emang udah ini jawabannya A, sudah nggak ada lagi jiwa ingin bersatu. Kalau B, bahasa kan, ya kan? Kemudian jurangnya pemisah nggak juga, ya kan? Kemudian D, keserasian hidup nggak ya? Jadi sudah lunturnya jiwa tadi. Nomor 10 selesai ya. Baik, berikutnya kita masuk ke pilihan ganda kompleks ya. Ini pilihan ganda lebih, jawabannya boleh lebih dari 1 atau 2 atau 3 ya. Nomor 11. Makna yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke, sila ketiga nih. Ingat, sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia ya. Kira-kira apa jawabannya? Baik, jadi jawabannya adalah kita cari yang salah dulu ya. Kalau sila ketiga itu kan tentang persatuan ya. Dan sedangkan yang A ini ya menjadi kekuatan, mencegahnya kekuatan dan kekuatan perseorangan. Betul nggak ya? Betul ya. Nih. Kemudian yang B ya, berikan perlindungan kepada yang kuat. Nah, ini kalau yang kuat aja kasihan yang miskin. Jadi ini salah. Ya. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sesama rakyat. Jadi ini sesama rakyat ya. Nah, ini sesuai dengan sila ketiga ya. Betul. Tadi kan ibadah ya, sila 1 jelas salah. Jawabannya adalah A dan C. Baik, 12. Sikap yang perlu dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sikapnya ya. Apa coba? Menghindari penonjolan sara. Betul ya. Kita nggak boleh menonjolkan, jadi harus dihindari. Ini betul. Mendahulukan kepentingan atas kepentingan golongan. Betul ya. Ini mungkin sudah mendahulukan kepentingan pribadi kali ya. Ini betul ya. Kemudian makin dalam jurang misah, salah.
kemudian lebih mencintai budaya mancanegara, salah ya. Oke, 13. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dengan lambang rantai. Berarti kan sila kedua ya, kemanusiaan dalam beradab ya. Di lingkungan sekolah yaitu apa? Siap. Bersikap toleransi atas keyakinan. Ini jelas adalah sila pertama ya, jadi salah. Kemudian membiasakan musyawarah, ini kata kunci untuk sila keempat ya. Salah. Menolong teman, oh jelas. Menjadi siswa yang beradab, betul ya. Oke. Lanjut. Nomor 14. Berikut merupakan manfaat adanya toleransi dalam keberagaman. Ini jelas-jelas sila pertama ya. Apa aja coba? Ayo. Apa manfaatnya? Coba A. Mencah belah? Oh jelas salah ya. Menjaga persatuan dan satu bangsa? Oh pasti, betul. Menjaga persatuan antara dua kelompok? Oh, nggak hanya dua kelompok ya. Kemudian menjaga kerukunan dan perdamaian bangsa? Ya, betul sekali. Ini toleransi. Oke, nomor 15. Tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 45 yaitu, oke ini harus hafal ya pembukaannya. Oke, coba. Pertama, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jelas ya, betul ini. Mengusahakan keadilan yang dilakukan melalui peradilan dan keadilan. Oh, bukan lah ya. Kemudian memajukan sila umum. Ya, ini betul ya. Oke. Mengusahakan pertahanan. Salah. Jadi ini adalah A dan C. Kita lanjut ke isian singkat ya. Nomor 16. Berkumpulnya orang-orang yang melakukan kerjasama dengan tujuan bersama tersebut. Apa orang-orang ini kerjasama dengan tujuan? Apakah undang-undang disebutkan ya? Organisasi bersama tujuan? Ya, ini ya B ya. Oke, B selesai. 17. Berkumpulnya orang-orang yang melakukan kerja. Oh, ini sama ya. Mungkin salah ketik kali ini gurunya. 18. Upacara tindik telinga. Ini biasanya suku apa nih? Karena di sini udah gak ada suku lagi, hanya Dayak ya. Jadi jawabannya adalah D ya. D. 19. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sebelum dapat hak. Jelas ya, yaitu kewajiban. Yang 20. Dasar negara Indonesia adalah dasar negara. Ya, betul, Pancasila. Pancasila baru turun ke UUD. Baik, selanjutnya lagi kita nomor 21. Contoh penerapan yang terkandung dalam sila keadilan sosial. Ingat, keadilan sosial ini yang sila kelima ini banyak ya masalah gotong royong dan sebagainya. Apa? Ya bisa gotong royong. Ya. Kemudian adil ya. Adil dalam usaha atau hak-hak orang lain dan sebagainya, betul ya. 22. Negara kita memiliki atau punya wilayah yang sangat luas, tanah yang subur, kekayaan yang banyak. Sikap yang kita terkait hal tersebut apa? Gimana caranya? Iya, betul. Harus mengolah dengan baik, ya. Mengolah dengan baik, ya. Gak boleh boros, ya. Gak boleh boros dalam penggunaannya seperti itu. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah ini luas tanah, berarti kan bicara masalah sumber daya alam. Misalnya penggunaan BBM itu gak boleh berlebihan. Oke, nomor 23. Makna utama peristiwa proklamasi apa? Ya, makna utama. Ya, betul sekali, itu terbebasnya dari penjajahan. Jadi kita atau mengikrarkan bahwa kita sudah terbebas dari penjajahan dan sebagai deklarasi kemerdekaan. Ya. Oke. Nomor 24. Contoh kegiatan yang mencerminkan sila pertama. Ingat, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ini di lingkungan rumah apa yuk? Ayo, di rumah sila pertama. Contoh kegiatannya apa? Iya, betul sekali. Rumah adalah ikut pengajian di rumah. Ya. Apalagi
yaitu melaksanakan ibadah. Ya, di rumah tuh ibadah, ya ikut kalau orang tua yang ngajakin ngaji, ayo udah ikut ngaji ya, seperti itu. Nomor 25, manfaat mempelajari keragaman budaya di suatu daerah. Kalau kalian diminta untuk mempelajari sebuah kebudayaan daerah, tujuannya apa sih? Iya, betul sekali, untuk melestarikan. Iya, melestarikan budayanya. Oke. Udah apa lagi? Untuk mempelajari sejarahnya, sejarah budaya tersebut. Baiklah, kita lanjut ke soal esai. Bagian E nomor 26 ya. Konflik merupakan gejala dan proses sosial dalam masyarakat yang membawa dampak tertentu bagi masyarakat. Satu konfliknya adalah tawuran antar pelajar. Apa dampak yang ditimbulkan dari tawuran antar pelajar tersebut? Uraikan pendapat kamu. Apa jawabannya? Gampang sekali ya. Ingat, ini tawuran ya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang tawuran, pendapatmu apa? Dampaknya apa? Jelas ya, dampaknya adalah nih, yaitu kematian, ya, kemudian cacat, luka, ya, karena ya itu tadi tawuran. Tawuran kan biasanya pakai golok ya, nggak mungkin pakai sapu lidi gitu ya. Jadi pasti dan ini akan berjangka panjang ya. Pada apa? Pada pelajar tadi. Karena gara-gara dia itu ikut tawuran, akhirnya apa? Bisa jadi dia dikeluarkan dari sekolah, dan akhirnya masa depan dia untuk belajar jadi terhenti. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu ditangkap oleh polisi misalnya, atau ketahuan oleh sekolah ikut tawuran. Atau sekarang Jakarta itu pencabutan KJP ya, gara-gara terlibat tawuran. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anjas, Tika, dan Salma mengikuti pemilihan ketua kelas 6. Pemilihan ketua kelas diadakan dengan voting atau suara terbanyak. Dari hasil voting, Salma ini memperoleh suara terbanyak. Anjas dan Tika ikhlas menerima tersebut. Maka tindakan Anjas dan Tika, ya, ini merupakan penerapan dari nilai sila keempat Pancasila. Menurut kalian, apa aja sikap-sikap yang mencerminkan nilai tersebut? Jadi ini ternyata ketika ada pemilihan, ya ada Salma, Anjas, tiga orang nih. Ternyata Salma yang terpilih. Kemudian Anjas dan Tika nih dia menerima ya. Jadi apa sikapnya? Ya, pertama adalah dia ikhlas menerima keputusan, ya, menerima keputusan voting. Ingat, voting itu adalah bagian dari musyawarah ya, voting. Kenapa dia? Setelah ikhlas menerima keputusan voting, apalagi sikap? Ya, itu menerima keputusan, apalagi ya, tidak memaksakan kehendak. Ya. Kehendak. Kenapa? Karena ketika dia sudah terpilih, dia nggak maksa, wah harus ulang gitu ya. Jadi menerima, tidak memaksakan atau protes ya, berlebihan ya, atau dia protes ya. Kemudian yang ketiga ya, sikap-sikap yang mencerminkan sila itu adalah ya menghargai jalannya musyawarah. Ini bagus ya. Oke. Baik, nomor 28. Putih, Agnes, dan Farid merupakan teman satu sekolah. Harusnya Putu nih ya, Putu. Oke. Putu berasal dari Bali, jelas. Agnes berasal dari Papua dan Farid dari Minangkabau. Adanya perbedaan menyebabkan mereka berselisih membela suku bangsa masing-masing. Lalu apa dampak yang terjadi dari kejadian tersebut? Jelaskan pendapat kamu. Jadi ini ada 3 orang teman, yaitu dari Bali, dari Papua, dan dari Minangkabau. Nah, mereka ini ternyata berselisih. Dampaknya apa? Ya jelas ya. Terjadi apa? Perselisihan atau ini jadi musuhan ya. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua adalah akhirnya jadi putusnya apa? Iya, putusnya hubungan teman.
Nah, ini nggak boleh ya. Teman sekolah akhirnya gara-gara mereka berantem tuh bertiga ya. Putuslah hubungan teman. Yang ketiga apa yuk? Dampak terjadi dari tersebut. Iya, hilangnya apa? Persatuan ya antar anak bangsa ya. Bahaya nih kalau diteruskan. Selanjutnya soal ke-29 ya. 3 bentuk kegiatan yang mencerminkan sila kelima. Sila kelima kan adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ada kata adil ya. Baik, yang pertama adalah kita harus harus adil ya. Adil kepada orang lain. Jadi kalau misalnya main jangan curang, jangan memihak sebelah ya, harus ya punya kasus juga harus harus nggak boleh pilih-pilih ya. Yang kedua yaitu menghargai hak dan kewajiban orang lain ya. Terus tiga apa? Yang tiga adalah harus membantu ya, harus saling membantu dan ya gotong royong kepada siapa ya, pada orang lain ya, orang lain tuh. Jadi adil ya, kemudian menghargai hak dan kewajiban, dan harus menggotong royong ya pada orang lain. Oke, baik, nomor 30. Jelaskan yang dimaksud dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi jelas ya, kalau hak itu adalah segala sesuatu ya yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban ya yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, bedanya apa dengan tanggung jawab? Nah, kalau tanggung jawab ini adalah melakukan sesuatu ya dengan tanggung jawab dengan tuntas ya, jangan setengah-setengah. Kalau suruh bersihin kamar mandi ya bersih sampai bersihnya, jangan setengah-setengah. Oke, demikian. Oke guys, terima kasih sudah menyimak pembahasan soal PKN. Untuk soal ASSP ini khusus materi PKN, mudah-mudahan berguna, dan jangan lupa selalu like, share, and subscribe. Semoga lulus ujian ya.